Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang in Islam dalam matkul hubungan internasional dalam perspektif Islam. Perkenalkan, saya sendiri Dewi Marmilenia Rifafatin. Terus ada teman saya Seila Faiza Nursanti dan Ramadhania Septia Ningrum. Terus sama Rania Nindi Kalista. Ya, selanjutnya yang pertama kami akan menjelaskan tentang The Islamic State yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan di Islamic State, Transnational Khilafah or National State. Jadi untuk negara dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang menurut keyakinan umat Islam yakni diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan prinsipnya diketahui bahwa prinsip pertama meyakini bahwa semua otoritas di alam semesta berada di tangan Allah, pencipta alam semesta yang maha kuasa dan maha adil. Oleh karena itu, seorang muslim hanya menaati Allah dengan mengesampingkan semua yang lain. Allah telah menempatkan pada hakikat manusia tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan yang lebih jauh menjelaskan perbedaannya itu ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya itu ada prinsip yang kedua, yakni bahwa hukum telah ditetapkan oleh Allah dalam bentuk perintah apa yang baik dan apa yang jahat. Dan selain itu dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah yang murni, di mana sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah eksposisi otoritatif Al-Quran. Selain itu juga perintah-perintah ini telah dikirim dalam bentuk wahyu dari waktu ke waktu kepada para nabi untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan negara Islam adalah negara Hizbullah. Secara teori negara Islam adalah negara Allah dan umat Islam atau yang disebut sebagai Hizbullah. Hal ini didasarkan pada konsep dan tujuan negara Islam yang mengharuskan komunitas Muslim didirikan di atas prinsip kesetaraan, solidaritas, dan kebebasan. Kemudian secara teoritis dalam sebuah negara Islam, otoritas absolut tidak terletak pada kepala negara atau pada parlemen dan juga rakyat. Hal tersebut karena kedaulatan tertinggi atau otoritas absolut hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diketahui juga bahwa ada perbedaan dari negara Islam dan negara sekuler. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa perbedaan utama antara negara Islam dan negara sekuler tersebut adalah bahwa negara Islam diatur sesuai dengan Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, sedangkan negara sekuler diatur oleh hukum yang dibuat dengan akal manusia. Selain itu, adapun perbedaan yang lain yaitu negara sekuler modern harus memiliki ciri yakni negara berdaulat penuh. Namun sebuah negara Islam meskipun berdaulat dari sudut pandang yang diterima ini tetap secara teoritis kedaulatan hanya berada di tangan Allah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari tujuan politik luar negeri dalam negara Islam. Jadi akidah Islam menjadi dasar bagi ideologi negara Islam yang mengharuskannya untuk menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi dengan kata lain, penyebarluasan dakwah Islam merupakan prinsip politik luar negeri dari negara khilafah Islam dalam membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jadi pada semua bidang itu tuh dakwah Islam harus dijadikan asas bagi setiap tindakan dan kebijakannya. Jadi itu sesuai dengan dalil yang berbunyi bahwa dakwah Islam atau penyebarluasan Islam sebagai prinsip hubungan luar negeri adalah kenyataan bahwa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia Allah. Sesuai dengan Quran Surat Saba ayat 28 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Jadi semua ini menunjukkan bahwa prinsip politik luar negeri Islam adalah mengemban dakwah Islam
sehingga Islam dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Negara-negara Barat juga berkiprah dalam politik internasional, tentunya dalam perannya untuk menyebarkan luas ide sekularisme demokratis. Tetapi dengan hal itu negara Islam tetap menunjukkan prinsipnya dengan politik luar negerinya, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah bagaimana cara Islam dalam mencapai kebijakan luar negerinya. Cara Islam dalam mencapai kebijakan luar negerinya itu biasanya dengan jihad atau yang disebutkan di Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan memegang kekuasaan di antara ini dilakukan dengan kondisi tertentu. Nah, dalam hal ini, negara Islam mempunyai kebijakannya sendiri, di mana Muslim juga diperintahkan untuk mengikuti kebijakan politik dan ekonomi dalam Al-Quran. Suatu negara yang dikelola dan diselenggarakan menurut hukum Islam secara teknis disebut dengan Darul Islam. Jika Darul Islam atau negara Islam secara politik atau ekonomi ditundukkan oleh kekuatan non-Muslim, maka akan berubah menjadi Darul Harb atau negara perang. Dan umat Islam hanya memiliki dua alternatif untuk untuk mengambil kemerdekaannya kembali, yaitu dengan cara jihad atau dengan cara bermigrasi atau hijrah. Namun pada masa sekarang ini diplomasi lebih diutamakan. Selain itu juga harus dengan konsultasi di mana hasil dari kebijakan luar negeri ini dapat diambil dari Al-Quran dan as-sunnah lainnya. Yang pada dasarnya pelaksanaan kebijakan luar negeri di negara Islam ini tetap berlandaskan dengan Al-Quran dan as-sunnah. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dengan memperkenalkan dasar-dasar aturan Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah ke dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri, dimakan lebih banyak rasionalitas dan harmoni, yakni keadilan dan perdamaian akan lebih sering terjadi di arena politik luar negeri. Karena menurut Islam, kejadian isu politik, kebijakan-kebijakan luar negeri pada dasarnya bersifat humanistik dan bermoral, dan juga lebih sesuai dengan esensi kemanusiaan. Namun, perbedaan ritual hukum dan aturan hukum umat Islam tidak akan menimbulkan masalah atau perselisihan karena Islam tidak sepenuhnya memaksakan segala peraturannya tersebut kepada non-Islam. Dan juga menurut Islam tidak ada perbedaan antara non-Muslim dan Muslim dalam hal melibatkan martabat manusia, tetapi tetap melindungi hak masing-masing dan mempromosikan keadilan. Islam tetap berpegang pada prinsip moral dan kemanusiaan. Jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf dan yang ingin bertanya bisa langsung saja bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.